Wacana Indonesia untuk memungut tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka menuai reaksi keras dari negara tetangga. Malaysia dan Singapura menolak wacana kebijakan tersebut dan menilai bahwa hal itu melanggar kesepakatan bersama. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan mengatakan Selat Malaka adalah jalur air yang dikelola berdasarkan kesepahaman 4 negara, yakni Malaysia, Indonesia, Singapura. Guys, ini Malaysia menolak kalau misalnya Selat Malaka ini dikuasai oleh Indonesia. Bahkan Malaysia itu takut kalau misalnya Selat Malaka berhasil dikuasai oleh Indonesia, Indonesia akan punya hak untuk memungut uang tol kepada seluruh kapal atau kapal tanker pelayaran yang hendak melintasi Selat Malaka. Padahal kalau misalnya kita lihat dalam sejarah, teman-teman, Selat Malaka itu sebenarnya sering dikuasai oleh negara-negara Nusantara, contoh Majapahit, Sriwijaya, dulu juga pernah menguasai Selat Malaka, Kesultanan Aceh juga sempat. Kita kehilangan Selat Malaka itu ketika Portugis mulai menyerang, mulai menjajah. Nah, setelah Portugis menguasai Selat Malaka, berganti-ganti tuh negara-negara asing, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, teman-teman, mulai berbeda-beda lah menguasai Selat Malaka, dan hingga saat ini akhirnya kembali lagi ke pakuan Indonesia, dalam artian kita tidak sepenuhnya menguasai Selat Malaka, tapi dibagi 3, yaitu ada bagiannya dari Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura sebagian kecilnya. Nah, teman-teman, di sini informasinya Malaysia itu menolak rencana Menke Purbaya untuk memungut pajak di Selat Malaka. Ya kan, kalau misalnya ngelewat wilayah suatu negara kan harus ada visa kayak gitu ya. Jadi mungkin Pak Purba itu melihat memang Selat Malaka itu luar biasa, sangat menguntungkan. Nah, kata Malaysia harus minta persetujuan 4 negara. Lah, kok 4 negara? Emang siapa lagi? Apakah itu Amerika yang salah satunya? Kan kalau misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, 3 negara ini oke lah kan? Nah, 1 negara lagi siapa ini? Apa Cina? Atau Amerika? Atau mana? Negara Zimbabwe mungkin? Nah, coba kita mau tengok dulu deh informasi selengkapnya seperti apa dan usulan Pak Purbaya seperti apa biar nggak salah kaprah. Yuk teman-teman, kita simak informasi selengkapnya. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya? Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya? Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus main ofensif katanya. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita. Wacana Indonesia untuk memungut tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka menuai reaksi keras dari negara tetangga. Malaysia dan Singapura menolak wacana kebijakan tersebut dan menilai bahwa hal itu melanggar kesepakatan bersama. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan mengatakan Selat Malaka adalah jalur air yang dikelola berdasarkan kesepahaman 4 negara, yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Melansir The Straits Times, dalam sebuah forum di Kuala Lumpur pada Rabu 22 April, ia menekankan apapun yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerjasama ke-4 negara. Ia menambahkan prinsip tersebut sudah menjadi dasar sejak awal kerjasama patroli dan pengamanan di Selat Malaka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyebut ketiga negara punya kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka.
Ia pun menyatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam upaya apapun untuk menutup, menghambat, atau mengenakan tarif di Selat Malaka. Menurutnya, kebebasan navigasi adalah hak yang dijamin hukum internasional. Wacana untuk memungut tarif di Selat Malaka datang dari Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Dalam sebuah simposium di Jakarta, ia mengungkapkan wacana untuk memungut tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka, meniru rencana Iran di Selat Hormuz. Menurutnya, jika kebijakan itu diterapkan, maka harus melibatkan Malaysia dan Singapura sebagai negara pesisir lainnya. Bahkan, ia sempat berkelakar soal potensi pembagian pendapatan. Meski begitu, Purbaya mengaku wacana tersebut tidak sederhana untuk direalisasikan. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Nggak tahu, itu apa salah. Sekarang Iran mengejar kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Selat Malaka sendiri adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan lebih dari 200 kapal melintas setiap harinya. Jalur itu mencakup sekitar 1/4 perdagangan global. Selain itu, sekitar 80% impor minyak Cina juga melewati selat tersebut sehingga menjadikannya titik terpenting. Kekhawatiran atas gangguan di Selat Hormuz saat ini turut memicu perhatian terhadap Selat Malaka. Malaysia dan Singapura menolak wacana Indonesia menerapkan tarif kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana itu muncul dari candaan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berandai-andai mengenakan tarif kapal di Selat Malaka, meniru langkah Iran di Selat Hormuz. Candaan Purbaya tersebut kemudian ditanggapi oleh negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut menentang penerapan tarif di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menegaskan Selat Malaka dikelola berdasarkan kesepahaman bersama antara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada satupun negara yang berhak menentukan kebijakan secara sepihak. Pernyataan itu disampaikan oleh Hassan pada Rabu 22 April dilansir dari The Straits Times. Sementara itu, Singapura juga menyatakan penolakan terhadap wacana penetapan tarif Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka. Menurutnya, hak lintas transit dijamin bagi semua pihak yang melintasi Selat Malaka. Vivian mengatakan, Singapura tidak akan berpartisipasi dalam upaya apapun untuk menutup ataupun mengenakan tarif Selat Malaka. Adapun sebelumnya, Purbaya melontarkan candaan mengenai penetapan tarif Selat Malaka seperti Selat Hormuz. Ia juga sempat berkelakar soal potensi pembagian pendapatan dengan Malaysia dan Singapura. Meski begitu, Purbaya mengakui rencana tersebut tidak sederhana untuk direalisasikan. Menteri Keuangan RI melontarkan pernyataan soal pengenaan tarif bagi kapal di Selat Malaka. Memang Indonesia butuh masukan tambahan. Ide ini muncul saat Menkyu Purbaya bilang, sekarang Iran mengejar kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia kita bagi 2 lah. Selat Malaka bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Kawasan ini merupakan salah satu choke point atau jalur sempit paling strategis dalam perdagangan global. Kalau kita lihat sebenarnya ini kan berawal dari semuanya akan dipajakin. Sertnya penerima negara akhirnya membuka beberapa wacana untuk memunculkan pajak ataupun pungutan baru. PPN jalan tol, kemudian kalau di tingkat daerah itu wacana untuk pajak kendaraan bermotor pada EV, itu kan mencerminkan bahwa negara ini butuh uang gitu, baik untuk pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea menyebut bahwa hak transit bagi kapal asing yang melintas akan dijamin selama tidak mengancam keamanan negara di sekitar selat internasional seperti Selat Malaka. Ide dari Menkyu RI tersebut telah direspons oleh Malaysia dan Singapura dengan penolakan. Dalam keterangan terbarunya,
Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga mengatakan bahwa Indonesia tidak pada posisi akan memungut tarif di Selat Malaka. Dewi Indonesia telah meminta konfirmasi pemerintah. Namun, Badan Komunikasi RI enggan berkomentar sebelum Kementerian Keuangan menyampaikan tanggapan. Hingga video ini ditayangkan, Kementerian Keuangan juga belum memberikan respons. Pengamat menambahkan, pungutan tersebut tidak bisa dilakukan karena jalur internasional ini melibatkan beberapa negara. Kalau menurut sahabat Dewe, usulan tarif Selat Malaka ini bisa jadi solusi pemasukan negara atau justru berisiko? Bang, kenapa kita tidak memungut tarif kapal yang melewati Selat Malaka? Kita bisa cuan besar loh. Jadi begini, ini bukan soal berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, tapi soal bagaimana sebuah negara membaca hukum internasional, menghitung resiko ekonomi, dan memainkan posisi geopolitiknya. Pertama, ada aturan main global yang tidak bisa dilanggar begitu saja. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, menetapkan bahwa selat yang menjadi jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka menganut prinsip transit passage. Artinya, kapal dari seluruh dunia berhak melintas tanpa dipungut tarif sepihak. Nah, kalau Indonesia nekat menarik biaya, itu bukan sekedar kebijakan ekonomi, tapi pelanggaran hukum internasional yang bisa berujung konflik diplomatik yang serius. Kedua, dari perspektif ekonomi, logika ambil saja tarif biar dapat cuan, itu terlalu dangkal. Ini soal opportunity cost. Memang ada potensi pemasukan jangka pendek, tapi resikonya jauh lebih besar. Kapal bisa mengalihkan rute, biaya logistik global bisa melonjak, dan yang paling fatal, kepercayaan terhadap Indonesia sebagai jalur perdagangan utama bisa runtuh. Sekali kepercayaan hilang, nilainya jauh lebih mahal daripada tarif apapun. Ketiga, dan ini yang sering tidak terlihat, yaitu nilai geopolitiknya. Selat Malaka adalah salah satu jalur paling vital di dunia. Arus energi dan perdagangan global lewat sini. Ketika Indonesia memilih tidak memungut tarif dan tetap patuh pada aturan global, itu bukan sikap pasif, itu strategi kekuatan. Artinya kita memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas jalur perdagangan dunia. Dan ini bisa menciptakan bargaining power yang jauh lebih besar dari sekedar uang. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, semuanya punya kepentingan di Selat Malaka. Ketika Indonesia konsisten menjaga keterbukaan dan keamanan jalur ini, kita otomatis jadi pemain kunci yang diperhitungkan dalam kalkulasi geopolitik mereka. Sekarang bayangkan kalau kita ambil jalan sebaliknya, memungut tarif sepihak. Hasilnya, tekanan internasional, potensi konflik, bahkan resiko militerisasi jalur. Itu harga yang terlalu mahal untuk sesuatu yang hanya terlihat cuan di permukaan. Jadi ini bukan cerita tentang uang yang tidak diambil, ini soal pilihan sadar. Indonesia tidak sedang kehilangan keuntungan. Indonesia sedang mengunci posisi sebagai kekuatan strategis yang kredibel dan dihormati dunia. Begitu kira-kira. Thank you. Ya teman-teman, sudah kita simak ya usulan Menke Purbaya terkait pemungutan pajak atau ya ini bayar tol untuk kapal-kapal yang mau melintas di wilayah Indonesia, terutama Selat Malaka. Ya kalau saya rasa sih kalau Indonesia berhasil menguasai Selat Malaka seperti Iran menguasai Selat Hormuz ya nggak ada masalah kan. Yaitu wilayah kita, itu wilayah zaman dulu kita ya, yang dulu pernah dikuasai oleh Nusantara, kenapa kita nggak ambil alih lagi? Daripada diambil alih oleh Amerika, betul nggak? Yang mending sama Indonesia sekalian. Ya nanti tinggal mungkin ngobrol aja dengan Malaysia dan juga Singapura, bagi-baginya kayak gimana. Gimana menurut kalian deh, teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya Selat Malaka dipungut biaya? Kalau enggak ya, coba tulis pendapat kalian deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.